Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Kami dari Kropoka akan jelas mengenai liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Putra Utama, NPM akhir 303. Saya Dimas Raffi Pramana dengan NPM 210. Saya Niklas Bintang Satria Dewa dengan Ekran NPM 242. Oke, presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Soal untuk liabilitas jangka pendek, itu PT Bagas membeli sebuah depo tangki minyak pada tanggal 1 Januari tahun 2010 seharga 1.200.000. Mengharapkan untuk mengoperasikan fasilitas tersebut selama 10 tahun dan pada akhir tahun ke-10 perusahaan diwajibkan oleh hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan bawah tanah untuk melakukan diperkirakan pengeluaran biaya sebesar 1.140.000. Next. Yang diminta, buatlah ayat yang pertama, buatlah layar jurnal untuk mencatat depot dan liabilitas lingkungan untuk depot pada tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan suku bunga sebesar 6%. Nilai wajar liabilitas lingkungan pada tanggal 1 Januari 2010 adalah 78.172. Kemudian yang kedua, buatlah seluruh layar jurnal yang diperlukan untuk depot dan liabilitas lingkungan pada tanggal 31 Desember 2010 menggunakan penyusutan garis lurus estimasi nilai residual untuk depot adalah nol. Yang ketiga, pada tanggal 31 Desember tahun 2019, membayar perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangkinya dengan biaya sebesar 160.000 per layar jurnal untuk penyelesaian liabilitas lingkungan. Next. Untuk jawaban jawaban yang pertama, ayat jurnal pada tanggal 1 Januari 2010 pada pencatatan depot itu depot pada kas sebesar 1.200.000. Untuk penyertaan liabilitas lingkungan pada beban penyelesaian liabilitas lingkungan sebesar 78.174. Next. Kemudian ayat yang kedua, ayat jurnal pada tanggal 31 Januari tahun 2010 itu penyusutan depotnya, beban penyusutan depot pada akumulasi penyusutan depot sebesar 120.000. Nah, 120.000 ini didapat dari 1.200.000 ini dibagi 10 tahun. Nah, itu ketemunya per tahun sebesar 120.000. Untuk beban bunga liabilitas, itu pada beban bunga liabilitas lingkungan, pada akun bunga beban penyelesaian liabilitas lingkungan. Ini terdapat 78.000 tadi, yang 78.174 itu di apa? Sip, dikali 6%, dikali 6% itu ketemunya 4.690. Next. Kemudian ayat jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2019 itu penyelesaian liabilitas lingkungan dan aku bunga liabilitas lingkungan pada kas. Untuk liabilitas lingkungan itu 78.174. Itu akun bunga liabilitas lingkungan itu sebesar 46.904, yaitu terdapat dari 78.174 dikali 6% dikali 10 tahun. Itu ketemunya segitu, kemudian dijumlahkan sebesar 125.078 rupiah. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal provisi. Soal provisi yang pertama adalah perusahaan Maju Jaya memberikan garansi untuk semua produk yang dijual. Diperkirakan perusahaan akan menjual 1 juta unit produknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan total
pendapatan produk tersebut adalah 100 juta dolar. Diperkirakan juga 60% produk tidak ada cacat, 30% cacat besar, dan 10% cacat kecil. Biaya cacat kecil diperkirakan sebesar 5 dolar untuk setiap produk, dan biaya untuk cacat besar adalah 15 dolar per produk. Perusahaan juga memperkirakan jumlah minimum biaya garansi adalah 2 juta dolar dan maksimum adalah 1 juta dolar. Yang soal yang ke B adalah Maju Jaya terlibat sengketa pajak dengan otoritas pajak. Hasil yang paling mungkin dari perselisihan ini adalah perusahaan akan rugi dan harus membayar 400.000 dolar. Kerugian minimumnya adalah 20.000 dolar dan juga maksimumnya adalah 2.500.000 dolar. Next. Selanjutnya adalah diminta tentukan jumlah yang akan dicatat sebagai provisi jika ada untuk perusahaan Maju Jaya pada tanggal 31 Desember 2024. Next. Yang selanjutnya adalah jumlah yang akan dicatat sebagai provisi beserta jurnal. Yang pertama adalah biaya garansi sebesar 5 juta dolar dan juga kewajiban garansi 5 juta dolar. Dengan adanya tabel berikut, seperti dengan adanya 5 juta dolar dapat dari persentase tidak cacat, tidak ada cacat kecil dan juga cacat besar, 60%, 10%, dan juga 30%, dikali dengan satuannya adalah 600.000, karena dalam hitungan jutaan, 1 juta dibagi dengan 100%, yang memungkinkan adalah 600.000, yang catat kecil adalah 100.000, dan juga catat besar adalah 300.000. Dengan biaya persatuan untuk catat tidak ada cacat adalah 0 ataupun 0 dolar, tidak ada pengeluaran, dan catat kecil ada 5 dolar per produk satuan, dan catat besar adalah 15 dolar per satuan. Dengan biaya total, tidak ada cacat adalah 0, catat kecil adalah 5 dolar dikali dengan 100.000 adalah 500.000, dan juga cacat besar adalah 30% dikali dengan 300.000, sama dengan 4.500.000 dolar. Dengan total adalah 5 juta dolar. Next. Selanjutnya adalah yang ke B, jurnal kerugian yang harus dibayarkan dengan beban pajak pada pajak yang harus dibayarkan sebesar 400 dolar, dan juga jurnal kerugian yang harus dibayar beban pajak senilai 400 dolar, dan juga pajak yang harus dibayarkan adalah 400 dolar. Next. Baik, di sini selanjutnya ada soal dari kontingensi. Selama bulan Maret, PT Makmur Sentosa menjual peralatan produksi seharga 100 juta rupiah dengan garansi 6 bulan. Biaya untuk memperbaiki kerusakan yang masih dilindungi garansi diperkirakan sebesar 2% dari harga jual. Pada tanggal 4 April, seorang pelanggan memerlukan penggantian komponen senilai 300.000 ditambah biaya tenaga kerja sebesar 150.000 rupiah yang masih dalam masa garansi. Buatlah ayat jurnal untuk yang pertama, estimasi beban garansi pada tanggal 31 Maret. Yang kedua, pekerjaan yang masih dilindungi garansi pada tanggal 4 April. Untuk soal nomor A, untuk mencatat beban garansi pada bulan Maret, yaitu 2% dari dikali dengan harga awalnya 100 juta, ditemukan 2 juta. Jadi beban garansi produk pada utang garansi produk adalah 2 juta. Lalu yang B, mengganti komponen jurnal untuk mengganti komponen yang rusak yang masih dilindungi garansi, yaitu utang garansi produk pada persediaan dan utang gaji. Untuk persediaan tadi 300.000, utang gaji 150, dan utang garansi produk adalah 450.000. Selanjutnya adalah apa saja yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero terbuka. Nah, ini adalah ada karakteristik liabilitas jangka pendek. Itu yang pertama merupakan kewajiban saat ini, dan yang kedua membutuhkan transfer sumber daya ekonomi, ketiga muncul dari peristiwa masa lalu. Contoh liabilitas jangka pendek ini, yang pertama tagihan yang belum dibayar pada pemasok, yang kedua pinjaman atau kredit yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, yang ketiga kewajiban membayar gaji dan upah karyawan dalam periode tertentu yang belum jatuh tempo. Next.
contoh liabilitas jangka pendek pada laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia terbuka atau Bank BRI. Itu yang pertama ada giro, tabungan, deposito, utang pajak, dan liabilitas imbalan kerja. Di sini ada tabel di mana terdapat liabilitas. Liabilitas ini simpanan nasabah, giro, tabungan, deposito berjangka, kemudian liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, kemudian liabilitas lain-lain. Next. Baik, selanjutnya adalah provisi. Dalam CALKPT BRI pada ikhtisar kebijakan akuntansi, material Polin Y ditulis bahwa provisi diakui jika BRI dan entitas anak memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya menyelesaikan kewajiban tersebut menghasilkan arus kas sumber daya mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Next. Selanjutnya ini adalah contoh untuk laporan provisi dalam laporan annual report dari PT Bank BRI dengan laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain entitas induk. Next. Berikut adalah pendapatan provisi dan komisi yang ada juga di laporan annual report yang ada di PT Bank BRI sendiri. Next. Baik, selanjutnya adalah kontingensi. Kontingensi adalah satu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Di sini pada laporan keuangannya PT Bank Rakyat Indonesia ditemukan ada 3 contoh kontingensi. Yang pertama ada garansi yang diterbitkan, yang kedua ada fasilitas kredit yang belum ditarik, dan yang ketiga ada letter of credit yang tidak dapat dibatalkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.